Asesor. Dalam dunia pengembangan perangkat lunak, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menulis kode, tapi juga oleh kemampuan memahami kebutuhan pengguna, bekerja sama dalam tim, beradaptasi terhadap perubahan, serta menghasilkan solusi yang memberikan nilai bagi penggunanya. Pertanyaannya, bagaimana pengalaman tersebut dapat dihadirkan di ruang kelas? Pertanyaan itulah yang menjadi landasan saya dalam merancang mata kuliah proyek pemrograman. Perkenalkan, saya Bambang Pilu Hartarto Eskom MN, dosen tetap program studi S1 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIDN 0609069202 dan NUPTK 5941 770671130382. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada proses sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya untuk menggambarkan praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mata kuliah proyek pemrograman merupakan mata kuliah semester 6 berbobot 4 SKS yang bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan merancang, mengembangkan, dan mengelola proyek perangkat lunak secara profesional. Tujuan akhirnya bukan hanya menghasilkan perangkat lunak yang berfungsi dengan baik, tetapi juga membentuk pola pikir mahasiswa agar mampu bekerja sebagai software development team yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna serta dunia industri. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses pembelajaran saya susun dalam 2 fase selama 28 kali pertemuan tatap muka. Sebelum ujian tengah semester, mahasiswa dibekali konsep-konsep fundamental seperti software development lifecycle, agile development, Scrum framework, requirement engineering, unified modeling language, project planning, dan version control menggunakan Git. Seluruh konsep tersebut langsung diterapkan melalui penyusunan business requirement document, functional specification document, dan software requirement specification. Sehingga pada ujian tengah semester, mahasiswa telah menghasilkan software project blueprint sebagai fondasi implementasi project. Setelah ujian tengah semester, pembelajaran berfokus pada implementasi melalui mini hackathon dengan menerapkan Scrum framework. Saya berperan sebagai klien, sedangkan mahasiswa berperan sebagai software development team yang mengelola produk backlog, merencanakan sprint, mengembangkan perangkat lunak, serta mengevaluasi hasil setiap iterasi sebagaimana praktik di dunia industri. Baik pada aspek teknis maupun kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Rangkaian pembelajaran ditutup melalui Industrial Software Project Showcase yang terdiri dari presentasi proyek yang mensimulasikan proses pitching produk di lingkungan profesional. Mahasiswa tidak hanya mendemonstrasikan perangkat lunak yang telah dikembangkan, tetapi juga menjelaskan nilai dan solusi yang ditawarkan kepada calon pengguna. Melalui tahapan tersebut, saya berharap mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga mencerminkan praktik nyata pengembangan perangkat lunak di dunia industri. Seluruh proses pembelajaran dirancang mengacu pada rencana pembelajaran semester yang telah disahkan oleh program studi. Bagi saya, RPS merupakan peta pembelajaran yang memastikan setiap materi, metode, media penugasan, dan asesmen saling terhubung untuk mengantarkan mahasiswa mencapai capaian pembelajaran mata kuliah secara sistematis dan terukur. Oleh karena itu, setiap materi yang saya sampaikan selalu mengacu pada CPMK yang telah ditetapkan sehingga mahasiswa memperoleh fondasi konseptual sebelum memasuki tahap implementasi proyek. Pada cuplikan yang akan Bapak dan Ibu Asesor saksikan, fokus pembelajaran berada pada sub CPMK ST165 CPMK 08.1.
yaitu kemampuan mahasiswa merancang dan mengelola pembangunan proyek perangkat lunak. Materi yang dibahas adalah Agile Development dan Scrum Framework sebagai fondasi pengembangan perangkat lunak pada mata kuliah ini. Dalam pelaksanaannya, saya menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada aspek delivery, seluruh perangkat pembelajaran mulai dari rencana pembelajaran semester, kontrak kuliah, materi, panduan penugasan, rubrik penilaian, hingga sumber belajar telah disiapkan sebelum perkuliahan dimulai dan dapat diakses melalui Learning Management System yang kami gunakan di kampus kami, yaitu Waskita. Seluruh materi disusun mengacu pada CPMK dan didukung oleh referensi mutakhir. Di antaranya karya David Farley, Ken Swaber, Jeff Patton, serta Swebook yang diterbitkan oleh IEEE Computer Society. Selain itu, saya juga menggunakan buku yang ditulis oleh saya dan tim penelitian Silvanus, yaitu Data Science Geospasial, khususnya bab ke-13, di mana bab tersebut memang fokus pada pengembangan software di bidang geospasial. Serta beberapa publikasi ilmiah saya yang relevan sebagai bahan diskusi dan studi kasus. Dengan demikian, materi pembelajaran tidak hanya bersumber dari literatur, tetapi juga diperkaya oleh hasil penelitian dan pengalaman profesional, sehingga lebih kontekstual dengan kebutuhan industri. Pada aspek interaction, saya membangun pembelajaran yang aktif melalui diskusi, tanya jawab, recall knowledge, studi kasus, role play, serta coaching selama kegiatan mini hackathon. Pendekatan ini mendorong mahasiswa berpikir kritis, berkolaborasi, mengambil keputusan, dan memperoleh umpan balik secara berkelanjutan. Pada aspek assessment, saya menerapkan project-based authentic assessment yang telah dirancang sejak awal perkuliahan dan diinformasikan melalui rubrik pada LMS kami. Penilaian dilakukan terhadap proses maupun hasil observasi, performance assessment, penilaian artefak proyek, presentasi, demonstrasi perangkat lunak, serta kemampuan mahasiswa dalam mempertanggungjawabkan solusi yang dikembangkan. Dengan indikator yang jelas dan terukur, assessment tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga perkembangan kompetensi mahasiswa selama proses pembelajaran. Bagi saya, keberhasilan mata kuliah ini bukan sekedar ketika mahasiswa mampu menghasilkan sebuah aplikasi, melainkan ketika mereka mampu bekerja secara profesional. Bagi saya, keberhasilan mata kuliah ini bukan sekedar ketika mahasiswa mampu menghasilkan sebuah aplikasi, melainkan ketika mereka mampu bekerja secara profesional dalam tim, berkomunikasi dengan pengguna, beradaptasi terhadap perubahan, dan menghasilkan solusi yang bernilai bagi masyarakat maupun industri. Filosofi inilah yang menjadi dasar saya dalam merancang mata kuliah proyek pemrograman. Saya berharap cuplikan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai implementasi filosofi pembelajaran yang telah saya paparkan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor. Selamat menyaksikan. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya, kita jumpa lagi di mata kuliah proyek pemrograman. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas lanjutan dari mata kuliah kita sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang apa itu proyek pemrogramannya, sekarang kita akan membahas bagaimana kita mengerjakan proyek tersebut. Tekniknya adalah kita menggunakan Agile. Apa itu Agile? Mari kita bahas step by step di sini. Nah, setelah Anda mempelajari mata kuliah ini atau materi kali ini, harapannya Anda dapat mengimplementasikan konsep Scrum dalam pengembangan software Anda. Ya, diharapkan setelah mempelajari materi hari ini, Anda dapat mengimplementasikan konsep Scrum dalam pengembangan software yang Anda kembangkan.
Jika sebelumnya kita mempelajari bahwa yang namanya project itu pasti ada timelinenya, ada tujuannya, terus pasti ada manajemennya. Problemnya adalah bagaimana cara memanage yang tepat sesuai dengan project Anda. Nah, masalahnya adalah bagaimana kalau kita terlalu kaku memanage. Seperti kita tahu, mungkin klien-klien zaman sekarang berbeda dengan klien-klien software zaman saya. Masih klien zaman sekarang itu requirement-nya bisa berubah setiap saat karena memang referensinya juga berubah-ubah tiap saat. Ini tantangannya di sini. Itu yang kita bahas hari ini. Oke, bayangin deh, requirement Anda belum sampai 100%. Tiba-tiba klien Anda berubah pikiran. Problemnya adalah deadline-nya tetap. Nah, inilah yang akan dijawab dari apa yang kita bahas hari ini. Apakah metode konvensional ini relevan? Nah, ini gambarannya. Bayangkan, pertama kali 2 bulan mendesain semuanya rapi, jelas, harus seperti apa udah jelas dan sebagainya. Diagram udah jelas. Tapi dengan jalan tiba-tiba klien mengontak Anda kepikiran, kayaknya nambah fitur ini keren. Kayaknya nambah fitur yang seperti aplikasi itu keren deh. Oke, tadi nambah fitur A, fitur B keren. Numpuk, dikit numpuk. Hasilnya apa? Over. Hasilnya ya pasti akan kasihan developernya di sini. Nah kalau untuk PM-nya sih mungkin oke aja, tapi kalau developernya ya siap-siap stres. Oke, di sini sudah ada yang pernah kembangin software sebelumnya? Siapa? Demo. Oke. Pernah dapat klien seperti yang saya ceritakan tadi? Sering. Apa yang Anda lakukan? Jadi apa yang Anda lakukan dengan klien tadi? Terima apa adanya. Oke. Dengan deadline yang tetap? Oke. Apakah stres? Sangat stres. Tidak pernah protes. Maksudnya Anda pernah protes bukan? Ini gila aja nih, masuk mepet pasti tidak protes. Apa tanggapan mereka? Mau nggak mau pasti. Oke, itu problemnya kita ya. Karena kita kalau pekerjaannya harus nurut sama yang bayar. Apa yang Anda lakukan dengan klien model tipe tadi? Terima apa adanya. Anda protes? Iya masih protes. Protes. Tapi kliennya Mau nggak mau jadi. masa bodoh, misalnya masa bodoh jadi deadline mau udah bayar gitu kan ya. Disinilah problemnya sini. Apakah kita perlu merubah habit kita atau bagaimana? Atau mereka kan harus nurut sama kita harusnya. Nggak sih permintaan klien tapi tetap harus pakai manajemen yang jelas supaya deadline-nya tetap meet. Nah dari problem ini lahirlah yang namanya agile. Agile ya, bukan agil. Walaupun saya tahu di sini ada namanya agil, maksudnya yang lain bukan agil, tapi agile. Ada yang tahu arti agile? Cepat, lincah. Berikutnya gesit. Ya, ini adalah agile prinsipnya. Mungkin teman-teman pernah belajar namanya waterfall di mata kuliah software engineering. Mereka saya perangkat lunak ya. Nah, ini nggak ada yang salah sebenarnya. Cuman untuk kasus kita akan fokus pada metode agile. Nah, kita fokus di agile. Metode yang memang didesain agar cepat menghadapi requirement, lincah ketika ada perubahan, tentu gesit kalau klien kita minta sesuatu dadakan kita bisa akomodir tanpa perlu pusing-pusing. Inti dari agile adalah itu. Baik, kalau sebelumnya kita sudah pernah bahas atau mungkin Anda pernah dapat materi tentang waterfall, yaitu metode yang step by step mencarinya dari perencanaan, kalau di sini setelah designing, coding, atau development, testing, dan deployment, flow-nya kayak air terjun, tapi agile kayak gitu. Oke, tadi yang pernah membahas software Nino ya tadi ya, dengan Mas siapa? Akil loh, namanya Akil.
Oke, apakah pas Anda mengembangkan software klien Anda itu menggunakan waterfall atau sudah pakai agile waktu itu? Waterfall, ini mulainya dari perencanaan, dimatengin dulu, terus didesain, terus dieksekusi, testing, pas testing ternyata yang melihat si klien Anda, loh gitu mas, ganti dong gitu ya. Dan nah, ini adalah ciri-ciri dari metode agile itu selain yang kita sebutkan cepat, lincah, dan gesit. Karena pada prinsipnya agile, metode agile itu adaptif terhadap perubahan. Nah, sesuai dengan yang tadi kita katakan cepat, iteratif, bertahap. Jadi kita nggak bikin semuanya sama benar-benar jadi baru kita minta pendapat user, tapi sedikit demi sedikit itu kita minta tanggapan user. Harapannya kalau ada perubahan pun enggak perubahan yang masuk gede, langsung sedikit demi sedikit bisa kita handle di sini. Lalu untuk kolaboratif yang dimaksud bukan sesama tim, tapi adalah kolaborasi antara Anda sebagai developer dan klien Anda berkolaborasi. Nah ini ilustrasinya. Misal ketika pembangunan yang pertama kita membangun planning dulu. Desainnya kita diskusikan dengan klien. Bagaimana dengan desain seperti ini? Kalau ada perubahan, kita bisa langsung adjust di situ. Kalau nggak ada perubahan, mungkin kita bisa lanjut. Lanjutin lagi, diskusi lagi. Lanjut lagi, diskusi lagi. Nah, semakin sering Anda berdiskusi dengan klien terkait dengan requirement pengembangan dan juga mungkin hasil akhirnya nanti akan menyelamatkan Anda di titik. Maka adaptif maksudnya adalah perubahan di situ, kolaboratif maksudnya adalah berkolaborasi dengan klien Anda di sini dalam pengembangan, bukan menempatkan dia sebagai klien tapi sebagai bagian dari tim. Lalu iteratif, fiturnya nambah sedikit demi sedikit, pada akhirnya nanti bisa menghasilkan full functional software. Nah, selanjutnya adalah Agile itu sebenarnya nggak cuma satu, ada banyak. Ada extreme programming, ada lean, dan lain sebagainya. Cuma yang paling populer berdasarkan pengalaman saya di beberapa software engineer adalah Scrum. Adakah yang tahu definisi dari Scrum? Artinya Scrum? Pernah lihat olahraga rugby yang ngebruk-gebrukin badan itu? Nah, kayaknya koyokan. Scrum di sini adalah mengerjakan sesuatu dengan keroyokan. Nah, inilah karakteristik dari Scrum. Pertama, kerja dalam sprint. Sprint biasanya analoginya dengan apa? Lari. Bedanya sprint sama maraton apa? Jarak. Nah, di sini artinya adalah ada time window yang jelas tapi jangka pendek. Gak kayak maraton yang larinya jauh. Ini sprint fokus ke iteratif yang pendek. Biasanya sih 2 minggu atau 3 minggu lah tiap sprintnya. Nah berikutnya adalah fokus ke value. Value itu bahasa Indonesianya apa? Bernilai. Jadi fitur yang dikembangkan itu nggak perlu runtuh, tapi mulailah dari yang paling bernilai terlebih dahulu. Misal di sini, Anda dihadapkan pada dua pilihan, ngembangin fitur login dulu atau bikin tampilan dashboard dulu di sini. Menurut Anda ngembangin mana dulu? Dari dashboard dulu. Betul sekali. Nah, ini yang seharusnya dilakukan. Walaupun mungkin pakai data dari tidak masalah. At least fitur itu lebih bervalue, lebih bernilai bagi user dibandingkan halaman login. Jadi fokusnya ke situ. Baru kalau sudah oke, sudah semuanya oke, baru masuk ke login dan sebagainya. Fokus pada value. Nah, tadi kita jelaskan bahwa fokusnya ke value, dan ketiga adalah ya karena kita agile, tentu Scrum di sini adalah cepat beradaptasi. Adaptasinya bukan cuma requirement dari user saja, tapi adaptasi dengan mungkin ada perubahan library. Kemarin contohnya Next.js tiba-tiba kena compromise security. Kalau Anda nggak adaptif, Anda akan lanjut di situ, nggak nungguin versi Next.js. Jadi adaptif terhadap pengembangan. Berikut
dijadikan acuan karena metode ini cukup lengkap, mengatur 3 hal sekaligus yang mungkin tidak diatur oleh metode pengembangan yang lain. Pertama, di sini mengatur role, siapa saja dalam tim yang bekerja. Ada namanya product owner, scrum master, dan lain-lain. Apa itu product owner, scrum master? Nanti kita bahas di pertemuan ini. Setidaknya metode ini cukup jelas dalam mengatur role tim Anda. Dan seperti juga waterfall, tidak ada pembagian tim. Di sini ada pembagiannya jelas. Atau mungkin bahasa sederhananya adalah ada file-file apa saja atau mungkin apa saja yang dikumpulkan dalam Scrum ini. Pertama adalah produk backlog. Contohnya mungkin kalau kita belum masuk ke backlog, ya backlog ini bisa dikatakan yang tulis dulu apa yang mau Anda bikin. Dan berikutnya ada namanya sprint backlog. Jadi dalam tiap sprintnya atau dalam iterasinya itu dia atau kita berarti kembangin fitur apa. Sprint backlog. Fokus satu sprint, satu tujuan saja. Itu lebih terakhir. Dan ada namanya increment. Artinya setiap sprint pastikan ada satu fitur yang nambah atau satu pekerjaan yang nambah. Itu diatur di Scrum. Aturnya jelas itu. Dan ada event. Eventnya ada sprint. Walaupun namanya sprint, jangan pikir ada lomba lari di sini. Ya. Ini hanya istilah saja bahwa namanya adalah dalam rentang waktu 2 atau 3 minggu kita melakukan pengembangan fitur increment sprint planning, yaitu merencanakan dalam satu sprint kita ngapain aja. Lalu ada daily scrum, tiap hari mau apa yang kita kerjakan. Jadi kalau mungkin kalau dalam militer adalah apel pagi. Lalu ada sprint review. Setelah capek-capekan 2-3 minggu, Anda men-showcase-kan atau menunjukkan progres atau minggu ke klien Anda. Inilah tempat di mana Anda berkolaborasi dengan klien. Cocok nggak nih Pak klien dengan seperti ini? Oh nampaknya perlu nambah fitur X deh. Oh yaudah, untuk sistem berikutnya nampaknya kita perlu lakukan adjustment. Lalu ada sprint retro. Nah ini kerennya sprint retro. Jadi nggak cuma fokus sama klien, tapi fokus sama mental health kalian, kesehatan mental Anda. Di sini pun kita nggak cuma developer kerja tipes, tapi juga perlu kira-kira kemarin apa yang salah dengan kita. Jadi kayak sesi introspeksi. Kita ngobrol kemarin itu developer backend tiba-tiba ngilang tanpa jejak. Solusinya bagaimana? Ganti developer saja. Mungkin ya, tapi tentu tidak bisa dilakukan sebagai developer. Mungkin dibina dulu, kalau dibina nggak bisa dibinasakan. Tapi nggak ini masih gede ya, jadi sesuai wajarnya saja lah. Intinya skill ini adalah bagaimana tim saling membina di masing-masing. Ini yang membedakan dengan ASM programming atau waterfall. Mereka nggak mikirin mental developernya ya. Yang penting kerjaan selesai. Sini mikir. That's why Scrum ini banyak dipakai. Nah, itu semua secara singkat materi kita hari ini. Apakah di sini ada yang ingin bertanya tentang apa yang kita diskusikan hari ini? Ya, itulah tadi materi singkat kita hari ini tentang Scrum. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya tentang Scrum di sini? Saya Pak. Ya, silakan. Jadi Scrum kan dari penjelasan Bapak itu merupakan yang paling baik di antara waterfall atau agile ya Pak. Tapi apakah harus memakai Scrum untuk setiap project Pak? Kenapa nggak gunain waterfall atau agile? Ya, baik. Perlu saya klarifikasi dulu, sebenarnya bukan yang terbaik, tergantung kasusnya. Dalam konteks agile, setidaknya ini lebih baik dibandingkan waterfall. Lalu, apakah setiap project harus pakai Scrum? Tentu tidak. Kalau Anda cuma kerja sendirian, Scrum nggak cocok. Karena Scrum role-nya ada 3, product owner, Scrum master, developer. Masa Anda mau rangkap jabatan semua di sini? Tentu tidak lucu di sini. Anda metode Scrum yang lain, metode agile yang lain seperti asset programming yang bisa dikerjakan sendiri dan sebagainya. Prinsipnya agile ini yang paling cocok untuk karakteristik
saat ini Scrum hanya yang paling populer, bukan paling terbaik dari paling populer karena rata-rata dikerjakan as a team. Gitu Mas Bas. Apakah cukup menjawab? Atau masih ada? Silakan bebas. Sama waterfall. Silakan edit sama waterfall gitu. Oke. Kayak semi. Semi waterfall menarik di sini ya. Nah, bagaimana sesuatu yang sifatnya rigid seperti waterfall dikombin dengan sesuatu yang dinamis? Kalau dikatakan bisa atau tidak bisa, jawabannya pasti bisa. Itu fleksibel sebenarnya. Cuman apakah lazim atau lazim? Saya rasa tidak lazim. Misal desainnya menggunakan pendekatan waterfall, dimantengin, terus bagaimana berkolaborasi dengan user pakai Scrum ataupun Agile lainnya, bisa-bisa saja. Tapi nanti ujung-ujungnya kan balik lagi ke desain lagi dan sebagainya. Baik, saya kira apakah ada yang mau bertanya lagi? Cukup ya, oke cukup. Saya kira materi hari ini kita bisa cukupkan. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan berikutnya bahas lebih deep dive tentang Scrum ini lebih jauh. Nah, saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi hari ini.